Ya kaget kasih kaget, tapi maksudnya langsung menanyakan sih ini kenapa gini. Maksudnya nggak mau nyalain nggak mau selalu nyalain Al, tapi dia malah mencari tahu sendiri mana yang benar, karena dia juga posisi juga kasihan sama Al. Dia mencoba mendengar, dan Al mencoba untuk selalu menjelaskan. Ya, Kamanda, Nika mengenai akhirnya terwujud juga netizen. Buka aja mas, saya nggak kedengeran. Akhirnya terwujud juga hamil seorang Andin. Netizen keinginan terwujud gimana Nika? Hamil. Iya, sudah hamil. Ya mungkin karena selalu mencoba kali ya dari Andin dan Aldebaran. Akhirnya Tuhan juga udah ngasih kesempatan, ngasih rezeki juga kepada, dan kasih kepercayaan sih lebih tepatnya kepada Andin dan Aldebaran, dan akhirnya mewujudkan buah hati kecil aja sih gitu, dan ceritanya berkembang. Nah, Kak Andin terlihat semakin manja, terus kalau ngidam menjadi tukang ojek juga, terus Kak Al tidur di bawah, katanya anaknya mau tidur di atas. Gak tahu ya, itu sebenarnya sih memang dari cara penulis aja sih, itu mah emang kemauan dari penulis, dan kita aktingnya juga ya manjanya juga seperti apa. Mungkin karena tidak pernah manja Andinnya, sekalinya manja udah dapet pasangan dia ngerasa cocok, akhirnya dia manja gitu. Nah, singkat aja Kak, membangun chemistry dengan para pemain Ikatan Cinta tuh gimana sih dari seorang Amanda Manopo? Dia berjalan dengan waktu aja sih, karena sering ketemu, dan di sini kan juga pemain-pemain yang sangat profesional, yang sama-sama ingin membantu belajar dan saling tolong menolong. Jadi nggak pernah ada yang berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Semua ingin selalu menjadi yang terbaik, tapi nggak ada yang mau ini gue acting gue lebih bagus loh daripada lo semua, nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan ada yang lupa dialog, pasti ada yang kayak mengingatkan, atau enggak cara pengungkapan sebuah rasa itu kan kadang-kadang juga ada setiap kata-kata yang berbeda gitu dari setiap orang. Jadi saling membantu sih, saling menopang masing-masing gitu. Sampai memberitahu rahasia besar. Sebelumnya disimpan kan, maksudnya itu tulangnya disuruh sama Om Dadang. Karena dia pun juga mau jujur, tapi kan memang kondisi pada saat ini Andin ini emang rentan banget mungkin hidupnya. Dia sudah punya masalah pribadi yang cukup berat. Jadi ketika ada masalah soal anak tuh, dia emang agak sedikit sensitif gitu. Apalagi mungkin bawaan dari kandungan, terus habis itu psikisnya aja sih yang terganggu kan. Jadi ya dia apa-apa tuh langsung black out. Terus Kak Al juga takut terkena pas Papa Surya serangan jantung sebenarnya. Iya. Itu gimana Kak? Kan masih di rumah sakit. Untuk jalan cerita itu sih ya saya juga nggak tahu penulisnya kayak gimana nanti ke depannya. Yang pastinya sangat begitu berat sih untuk keluarga Alfari ini, karena mencoba untuk membuktikan sesuatu kebenaran, tapi kan nggak setiap orangnya itu harus terima sih. Jadi harus mencari tahu mana yang benar, mencari tahu sendiri. Dan karakter dari si Andin ini dia dosen juga, dan dia mencoba untuk gak mau menyalahkan si Al terus sih. Al itu juga sama-sama terpuruknya juga sama Andin. Dia begitu juga ya, hatinya juga hancur, tapi karena dia sudah cinta sama Andin, dan ya udah, gimana cara dia mengungkapkan sebuah permasalahan atau problematika dalam rumah tangganya dia ini, yang mencoba untuk pelan-pelan sih, karena namanya perempuan itu akan lebih sensitif. Lagi-lagi Elsa yang jadi dalangnya Kak, itu makam Nindi, Elsa suruh menggadang gimana Kak? Gini, bukannya Elsa selalu menang atau apa sih, Elsa itu bukannya sikap yang antagonis, enggak, dia cuma licik dan akhirnya orang menilainya seperti antagonis. Dia juga begini pun juga karena keadaan, dan pastinya dari lingkungan sih. Dia terbentuk menjadi sikap seorang seperti itu karena mungkin dari ajaran mungkin dari keluarga atau apa gitu, dari Mama Sarah menyayangi dan memanjakan Elsa. Akhirnya Elsa yang apa yang dia mau itu harus gitu. Akhirnya shocknya Andin itu gimana tuh Kak? Kaget kalau makam Nindi itu sebenarnya Kosong.
Ya kaget, tapi maksudnya langsung menanyakan sih ini kenapa gini. Maksudnya nggak mau nyalain nggak mau selalu nyalain Al, tapi dia malah mencari tahu sendiri mana yang benar, karena dia juga posisi juga kasihan sama Al. Dia mencoba mendengar, dan Al mencoba untuk selalu menjelaskan, dan akhirnya terbukti semuanya kenapa jadi bisa seperti itu gitu. Dan Al sudah ketemu juga sama Mang Dadang, dan bilang ke Mang Dadang, saya bersedia membayar semua biaya rumah sakit asalkan Mang Dadang membantu Al. Ya, karena Mang Dadang itu juga dihantui rasa ketakutan sih. Dan Al pun juga dihantui dengan rasa ketakutan juga. Dia juga bingung juga ketika dia menjelasin ke Andin, dan Andin sudah tahu semuanya, apakah Andin akan bertahan untuk Al, karena namanya anak kan butuh papanya, papa kandungnya, walaupun Andin juga sudah berumah tangga kan. Tapi ya Al takut ketika ada hati yang harus dibagi sih gitu. Jadi tetap merahasiakan tapi tetap main damai gitu kan, diancam kan sama Elsa. Untuk Mang Dadang atau apa nih, merahasiakan apa, semua udah kebuka. Aku udah tahu Reina adalah Nindi. Al yang ngasih tahu. Untuk saat ini aku juga tidak marahin Al, aku cuma butuh ruang untuk berpikir ini kenapa bisa kayak gini. Aku mencoba untuk membuka sebuah puzzle yang selama ini aku pertanyakan, akhirnya terpecahkan karena aku sendiri yang coba untuk mencari semuanya. Elsa bilang akan meledak bareng nanti kalau kamu ceritain. Nah itu Meledak maksudnya? Meledak bareng kalau kamu kasih tahu. Waktu aku nggak tahu deh. Tapi maksudnya si Andin ini mencoba untuk ya manusiawi aja sih. Anak itu sensitif. Dia pasti akan mencari tahu apa sih ini kenapa. Kok emang Elsa sejahat itu? Dia sayang banget sama adiknya. Oke, Andin tetap jatuh cinta terhadap Al setelah apapun yang terjadi gimana Kak? Ya nggak tahu ya. Ya semoga aja Andin akan tetap menjadi Andin pada biasanya, tetap masih mencintai suaminya. Cuma ada rasa di mana ketika melihat anak ya pasti ngelihat muka Nino aja sih pastinya. Terakhir nih Kak, udah 300 episode Ikatan Cinta, gimana nih Kak rasa syukurnya dari seorang Kak Andin? Bosen saya. Udah 300 episode, buset ini sinetron nggak kelar-kelar. Maksudnya bukan berharap jelek sih, enggak. Cuma tetap bersyukurin ini semua rezeki dari Tuhan. Saya juga terima kasih juga karena Ikatan Cinta, nama saya dan semua hasil karya saya ya pasti diminati sama banyak masyarakat yang ada di sini. Cuma ya pasti ada rasa jenuh lah. Misalkan Mas lagi kerja, Mas nggak jenuh Mas gitu. Pasti ada butuh waktu untuk refreshing, untuk sebentar, untuk pergi dari dunia yang selama ini menjadi rutinitas, untuk mencoba untuk menjadi manusia gitu. Paling cuma rasa-rasa kayak gitulah. Apalagi kan saya juga kebanyakan stay di sini, punya waktu juga sebentar sama keluarga. Saya jalan juga kadang-kadang ya namanya jomblo sendiri gitu kan. Jadi ya udah butuh waktu untuk ngerasain jadi manusia, pengen jalan-jalan sama teman-teman tanpa harus ada kamera, tanpa harus ada orang foto, tapi ya gimana konsekuensi. Gitu doang sih anak-anak. Kak mau promo Ikatan Cinta, jangan lupa saksikan. Semuanya jangan lupa untuk saksikan sinetron Ikatan Cinta setiap hari jam 7:30 di RCTI. Oke. Satu untuk semua.